begini Prof, kita ini kan masyarakat Muslim ya, terbesar di dunia malah ya, apalagi di Indonesia mayoritas. Tapi kok masalah hukum untuk kepentingan umat Islam ini kita selalu gagal ya sejak sejak Piagam Jakarta itu dihilangkannya 7 kata dalam piagam pada sila pertama Piagam Jakarta itu sampai sekarang ini munculnya berbagai macam undang-undang yang justru merusak akhlak, akidah, tauhid umat Islam. Perda-perda yang bernuansa Islam itu telah dibatalkan melalui Kepres atau Perpres, peraturan presiden. Apakah tindakan seperti itu memang dibenarkan dalam hierarki hukum di Indonesia? Sebab kadang kita berpikir kan perda-perda itu kan telah diproses melalui legislasi di DPRD, kemudian dan sebagainya. Lalu kok begitu mudahnya dibatalkan oleh keputusan presiden. Dan yang kita membuat prihatin itu, kenapa hanya perda-perda yang bernuansa Islam yang dibatalkan? Cerita yang saya dengar ya, itu seorang profesor Harvard masuk Islam, itu hanya karena hukum waris tuh, Prof. Nah. Itu karena hukum waris itu di dalam hukum barat itu bisa untuk menjelaskan hukum waris itu biar adil itu sampai dia menulis berapa buku gitu, 3 buku nggak salah. Quran itu hanya 1 halaman, Prof. Pokoknya laki dapat 2 bagian, 2 bagian perempuan 1, udah selesai gitu. Kenapa kayak begitu? Lalu dijelaskan sama Al-Quran ya karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya, tapi perempuan itu sudah menjadi tanggungan suaminya, makanya kayak gitu cara ngaturnya, Prof. Nah, kira-kira gitu. Dan ini nggak perlu dijawab, Prof, tapi kira-kira kita sangat percaya itu. Siap. Nah, ini saya mau buka ini pertanyaan ke para sahabat ya. Mana Bu Aisyah tadi yang pertama kali? Bu Aisyah? Dibuka itunya mikrofonnya, Bu. Oh, nggak ada. Ini Pak Radian silakan, Taksel, Pak. Ya, Pak Radian. Tadi belum dibuka mikrofon jadi belum bisa ngomong. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Buniani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muzakir. Siap. Saya sebagai masyarakat yang awam dalam masalah hukum gitu ya, melihatnya begini Prof, kita ini kan masyarakat Muslim ya, terbesar di dunia malah ya, apalagi di Indonesia mayoritas. Tapi kok masalah hukum untuk kepentingan umat Islam ini kita selalu gagal ya sejak sejak Piagam Jakarta itu dihilangkannya 7 kata dalam piagam pada sila pertama Piagam Jakarta itu sampai sekarang ini munculnya berbagai macam undang-undang yang justru merusak akhlak, akidah, tauhid umat Islam. Undang-undang tindak pidana TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dilegalkan, dibolehkannya nikah beda agama, LGBT untuk oleh dewasa boleh. Nah, itu di mana peran partai Islam yang ada di DPR sekarang yang katanya dari P3, PAN, PKB, PKS tidak bisa membuat perlawanan gitu ya terhadap rezim ini gitu loh. Apakah mereka ini sudah berbeda ideologinya, Pak? Katanya partai Islam tapi tidak bisa berbuat untuk umat Islam. Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita memberikan pendapat alasan katanya hukum Islam ini kan rahmatan lil alamin buat seluruh umat manusia. Nah, misalnya potong tangan. Bagaimana cara kita menjelaskan potong tangan ini membawa kemaslahatan umat? Katanya kan potong tangan itu sadis. Atau LGBT tadi dalam hukum Islam ini kan pelaku LGBT itu dihukum dengan cara dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Kesannya itu melanggar HAM gitu kan. Nah, itu cara kita meyakinkan orang bahwa ini memang untuk kemaslahatan itu seperti bagaimana, Pak Prof?
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bu Aisyah. Ini langsung saja Prof ya, silakan Prof. Oh iya, saya senang sekali pertanyaan yang diajukan ini ya. Ya, mengapa kok itu sampai seperti itu sehingga dia lolos itu tidak ada, pada undang-undang lolos ada. Tadi saya ingin sampaikan ya, bagaimana memahami hukum positif pakai dengan cara hukum Islam atau balik hukum Islam itu agak nggak connect ya. Nggak connect itu artinya apa? Saya membaca para ya sebut saja para ahli-ahli hukum Islam, begitu membaca hukum nasional, cara membacanya nggak pas. Gitu. Ini pernah terjadi. Zaman dulu Menteri Hukumnya Pak Yusril. Ini naskah RKUHP diminta kepada seluruh IAIN se-Indonesia yang negeri untuk mengkaji dari perspektif hukum Islam. Ini sudah secara akademik ya pada saat itu. Tapi begitu reaksi baliknya itu dalam bentuk terjemahan dari fikih-fikih. Nah, kalau fikih-fikih dimasukkan bukan berarti itu tidak baik. Baik, kontennya baik, tapi tidak metodologis dalam menerjemahkan KUHP dalam hukum positif nasional. Ya masuk mana? Masuk kotak. Isinya bagus, tapi masuk kotak. Karena tidak bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang lain dengan bahasa hukum positif. Ini kekurangannya. Kalau tadi ditanya, mengapa kok seperti kekurangannya ada di situ. Yang pertama itu. Sehingga saya tanya Pak Yusril, saya mintalah hasil-hasilnya itu saya baca kontennya. Nanti kalau bisa saya ubah dari teknik legal drafting sehingga masuk dalam norma hukum pidana. Supaya kita bisa dialog, berdebat, berdiskusi dalam suasana hukum positif. Tapi kalau itu kayaknya memang nggak bisa, saya setuju. Gitu ya. Nah ini contoh salah satu di antaranya. UU TPKS juga sama. Gitu. Saya kaget juga UU TPKS itu saya masuk dalam organisasi Islam. Saya sudah berdebat dari siang sampai sore gitu. Ujung terakhirnya malamnya saya tongkrongi terus pokoknya saya ingin mendengar kesimpulannya apa. Kaget saya luar biasa. Saya jelaskan filsafatnya ini semua. Ujung terakhirnya kita dukung tentang TPKS ini karena ini positif dan waduh saya kelopak-kelopak saya. Pak Muzakir kecewa. 2 kali kecewa Pak. Gitu. Saya katakan Pak Muzakir kecewa 2 kali gitu. Karena menurut saya pahami dulu itu landasan filosofis. Dia dijelaskan bahwa ideologinya itu kebebasan seksual. Kalau Anda mendukung ini sama dengan kata secara implisit mendukung kebebasan seksual. Apa enggak dosa? Super dosa. Kalau sudah saya sampaikan dosa karena Anda menjustifikasi suatu perbuatan. Atau setidaknya itu dipakai untuk alat untuk kepentingan itu. Jadi repot. Ini organisasi ya Islam ya. Saat akhirnya ngelus dodo saya ya sudah saya akan berjuang sendiri lagi gitu. Allah menunjukkan pada saya, dipanggillah DPR saya. Pak Muzakir minta besok datang ke Jakarta, kami akan diskusi tentang RUU TPKS. Saya karena bahan saya sudah banyak, siap saya besok datang. So, langsung besok saya datang. Alhamdulillah saya dapat menunda 1 tahun. Ya. Saya jelasin semuanya. Oke, kalau gitu ditunda aja untuk yang berikutnya. Gitu. Saya terima kasih gitu. Ada seorang ibu-ibu yang datang kepada saya, Pak Muzakir, yes gitu. Sebentar dulu. Apa kata yes tadi? Apa yang ingin saya omongkan sudah terwakili oleh omongan Pak Muzakir. Jadi adalah seaspirasi. Oh, kalau gitu terima kasih. Langsung saya pulang pada saat itu. Singkat cerita, saya ingin sampaikan bagaimana supaya itu masuk di dalamnya tadi dengan juga undang-undang tentang beda agama. Masuklah dunia pikir dalam ilmu hukum. Yang membuat itu siapa? Doktrin-doktrin di universitas Islam, apalagi negeri ya, universitas Islam itu doktrinnya sama dengan doktrin di universitas negeri. Doktrin itu artinya apa? Teori berpikir. Nah kalau teori berpikirnya sama dengan di sana, ya nggak mungkin dia akan menolak misalnya undang-undang itu nggak mungkin nolak. Lawannya saya siapa? Berpikir itu teman-teman dari dunia akademis. Teman-teman dari lembaga Islam, teman-teman sarjana Muslim, semuanya sama gitu.
Tapi dia tidak paham. Menurut saya kurang pahami tentang namanya yang disebut legal drafting, yang dibaliknya itu ada namanya politik hukumnya. Yang kedua, pertanyaan yang menarik sekali ini, saya punya pengalaman sedikit terkait dengan masalah potong tangan tadi yang disampaikan. Saya senang sekali ada pertanyaan ini karena saya akan mengemukakan kembali pendapat saya. Suatu saat saya ke Belanda, riset saya di Belanda untuk nulis riset saya. Hanya komparasi saja, bukan yang lain. Karena saya banyak gaul di situ, ada orang Belanda yang tertarik pada saya. Dari mana Universitas Islam Indonesia? Gitu. Singkat cerita dia bertanya, itu Pak Muzakir bagaimana tentang hukum potong tangan? Wah, ini menarik buat saya, tantangan buatnya. Saya jelasin hukum potong tangan. Dalam hukum potong tangan itu tidak semua pencuri dipotong tangan. Syaratnya apa? Harus 1 nisab. 1 nisab itu berapa? Oke, 1 nisab itu besarannya itu bisa ruang ijtihad. Tapi ada besarannya, nah besaran itu ruang ijtihad. Dulu parameternya dirham. Dirham pada saat itu adalah berapa, dan kalau dikurskan sekarang, karena dulu sentral uang itu adalah dirham, nah sekarang itu kan tidak. Nah, kalau gitu ada ruang ijtihad bisa dilakukan. Berapa nisabnya tangan? Akhirnya saya jelasin. Di dalam hukum Islam, ini karena audiens saya adalah non-muslim ya, jadi saya harus pakai rasio ilmu pengetahuan saya menggunakan parameter mereka. Saya bertanya kepada saudara, kalau klaim asuransi tangan berapa? Gitu. Oh sekian gulden Pak Muzakir, sekian ribu gulden. Oke. Maka di dalam hukum Islam itu prinsip dipotong tangan apabila 1 nisab. Nisabnya berapa? Gulden tadi berapa? Klaim tangan berapa di Belanda? Sejumlah sekian ribu. Kalau dia mencuri sekian ribu, potong tangan dia. Jadi kalau mencuri sekian ribu, potong tangan. Kalau Anda mengatakan kecelakaan tangan dibayar sekian ribu. Tapi kalau sekian ribu gulden, potong tangan. Sama kan? Loh. Jadi hukum Islam reasoningnya seperti logik sistematik, Allah mengaturnya seperti itu. Ternyata dia nggak ngomong, kenapa dari teman-teman Timur Tengah kalau saya debat mengenai potong tangan, dia selalu balas dendam, ini macam-macam. Oh enggak, hukum Islam itu ilmiah dan bisa diterjemahkan dalam bentuk situasi seperti ini. Jadi kalau ukuran di Belanda, klaim asuransi tangan. Tapi kalau saya ngomong, dietnya tangan itu 50 ekor unta, dia nggak paham. Reasoningnya 50 ekor unta apa? Itu nggak paham dia. Nggak usah lah berdebat pakai itu. Tapi asasnya kami tarik. Prinsipnya harus ada nisab. Nah nisabnya berapa? Ijtihad. Gitu. Jadi itu Bu, tadi saya katakan, apakah melanggar HAM? Ya, kalau pakai rasio bahwa kalau Anda kecelakaan tangannya putus, sekian ribu gulden, kalau Anda ngambil barang sekian ribu gulden, mencuri, mengambil, potong tangan. Akhirnya dia bisa menerima, oh, hukum Islam indah sekali kalau kita pahami secara ilmiah ilmu pengetahuan berlandaskan pada filsafat ilmu pengetahuannya itu. Tapi kalau tidak teksnya dipahami saja, teksnya itu hukum potong tangan, titik sampai di situ. Nah, itu menjadi nggak bisa diajak, nggak bisa berdebat dan nggak bisa komunikasi. Nah itu yang kalau tadi alasan melanggar HAM dan sebagainya itu urusan sekundernya buat saya gitu ya, melanggar HAM dan sebagainya. Uang Anda juga setuju pidana mati. Saya tidak setuju pidana mati Pak negara kami, tapi negara kamu mematikan orang tanpa melalui prosedur hukum. Diam dia akhirnya. Ngomong aja biasa saja. Negara Anda itu menghukum orang tanpa ada prosedur pengadilan. Kalau negara kami prosedur pengadilan diputus dan kemudian ditai pidana mati. Kalau Anda mematikan orang tanpa prosedur hukum, itu lebih jahat daripada yang lainnya. Mereka atas nama hak asasi manusia, negara Anda pelanggar hak asasi manusia. Akhirnya mereka juga akhirnya nggak berani lagi berdialog sama saya. Saya setiap hak asasi manusia ditanya seperti Ibu katakan tadi, pidana mati melanggar hak asasi manusia. Ya, oke, saya ganti balik lagi. Indonesia setuju dengan pidana mati. Tapi Indonesia tidak setuju mematikan orang tanpa prosedur hukum. Negara Anda telah mematikan orang tanpa prosedur hukum. Saya tunjukin negara di mana. Akhirnya nggak jadi dia berdebat tentang hak asasi manusia gitu. Jadi kira-kira itu tadi ruang tadi saya sebutkan adalah ruang dialog dalam rangka untuk membangun berpikir. Ya. Begitu Pak Buniani. Syukron Prof. Baik, ini rupanya banyak yang mau bertanya. Tapi nanti kita selesai jam 7 ya.
ada Pak Radian, Bu Lestari, ini dari DPW, ada Pak Kaspurin juga, ini yang biasa ya saya. Bahkan ada Prof. TB Masa Jafar ini juga. Tapi hari ini izinkan saya ini tidak mengikuti urutan ya, ini yang biasanya kita mengikuti aturan itu kayak orang sholat itu Prof ya. Jadi yang duluan dapat, yang belakangan gitu. Tapi hari ini kita ada kedatangan nih Ustadz Husni dari Bali. Ken kabare Ustadz Husni. Coba dibuka itunya mikrofonnya. Ustadz Husni? Ini Ya, ini izinkan saya kasih kesempatan kepada Ustadz Husni ini karena spesial. Silakan Ustadz Husni. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, Siap. saya alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana. Oh, siap Bapak. Pak Gede, Ya. salam Pak Gede. Jadi ketika kita berbicara tentang kemaslahatan, ada manfaat hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Indonesia, maka kita kembali ambil contoh misalnya tentang hukum kisos, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian adanya hukum kisos itu adalah untuk jaminan kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perangkat hukum-hukum Islam ini ya untuk kemaslahatan umat manusia secara umumnya. Seperti tadi dengan adanya hukum kisos, orang itu tidak akan berani macam-macam untuk membunuh. Ya. Orang akan berpikir 1000 kali lipat untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Nah, berbandingkan dengan hukum sekuler misalnya, ya membunuh hanya dihukum sekian tahun, habis itu dia bebas, bisa jadi pembunuh kembali dia. Nah, inilah kehebatan dan kelebihan atau kemaslahatan daripada hukum Islam. Namun ada satu yang ingin saya pertanyakan ini Ustadz, Pak Prof. Siap. Tadi Pak Prof mengatakan bahwa perda-perda yang bernuansa Islam itu telah dibatalkan melalui Kepres atau Perpres, peraturan presiden. Apakah tindakan seperti itu memang dibenarkan dalam hierarki hukum di Indonesia? Sebab kadang kita berpikir kan perda-perda itu kan telah diproses melalui legislasi di DPRD, kemudian dan sebagainya. Lalu kok begitu mudahnya dibatalkan oleh keputusan presiden. Dan yang kita membuat prihatin itu, kenapa hanya perda-perda yang bernuansa Islam yang dibatalkan? Nah, inilah salah satu memang bentuk kemana arah rezim ini, ya, yang semacam ada Islamofobia, ketakutan mereka terhadap Islam. Mohon ini dijelaskan, Prof. Insya Allah itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak pada Profesor Muzakir. Amin. Langsung Pak Bun. Ya. Jadi ini menarik pertanyaan yang pertama tentang masalah kisas. Ya. Saya ingin sampaikan, tadi kasus tindak pidana pencurian ya, atau jarima pencurian. Clear mereka berdebat dengan saya, clear begitu. Jadi tidak ada kata-kata barbar, tidak ada melanggar HAM dan sebagainya. Karena otak saya bawa masuk pada pikiran mereka, karena secara ilmu pengetahuan memang pendapat dia benar lah. Dalam arti kata, saya harus masuk pendapat dia. Kalau saya ngomong bahasanya dengan namanya dia nggak paham. Ya. Kalau pakai bahasa klaim asuransi, clear dia. Jadi, oh ya, memang benar tangan itu harganya sejumlah sekian, kalau mencuri seharga tangan, ya dipotong gitu. Akhirnya clear. Nah, bagaimana dengan kisas? Ini juga menarik juga. Saya ingin sampaikan kisas. Kisas itu prinsipnya kalau saya kaji dalam hukum Islam, ya, pakai dalil akli saya, ilmu pengetahuan saya. Kisas itu namanya adalah
dalam teori saya bangun namanya balancing justice. Adil dalam qisas itu adil prinsip keseimbangan. Hukuman yang seimbang. Gigi dengan gigi, mata dengan mata, tangan dengan tangan, nyawa dengan nyawa. Keseimbangan. Ini kalau kita baca sejarah sebelum ayat itu turun, nampaknya kalau ada reaksi misalnya gigi satu dibahas gigi semuanya gitu. Pada saat itu mesti ditoleransi karena cara pandang mereka adalah balas dendam. Kalau balas dendam itu adalah mendendam, filsafatnya adalah mendendam orang. Kalau reaksi dendam itu adalah tanpa batas. Dalam Islam kemudian berdasarkan hukum qisas, tidak boleh dendam, tapi namanya hukuman yang seimbang. Maka sekali lagi kalau kita menerjemahkan dendam dan kemudian dihukum yang sama, filsafat kita nampaknya nggak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, maafmu itu lebih baik bagimu. Karena maafmu adalah sedekah bagimu. Dalam hal kamu misalnya menjadi korban qisas, maafmu lebih baik bagimu. Dan maafmu adalah sedekah bagimu. Luar biasa di situ. Jadi kalau kita menerjemahkan bahwa qisas itu balas dendam, nggak ada. Balas dendam adalah tiada maaf bagimu. Dan kalau kami membalas semakin menderita kamu, semakin benar, semakin adil. Ini semua menurut pendapat saya ada bisa salah karena bungkusnya itu kalau di dalam balas dendam itu tidak ada maaf bagimu. Tapi Al-Quran malah justru memberi maafmu lebih baik bagimu dan maafmu adalah sedekah bagimu. Dan ini saya pakai untuk menjelaskan bahwa dalam hukum Islam itu sesungguhnya keseimbangan, balancing justice. Seimbang dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuhmu, organ tubuh. Kalau dia potong kuping juga kan dia. Tapi kalau dalam hal kamu memaafkan, pelakunya itu kamu maafkan, itu lebih baik bagimu. Karena apa? Karena itu sedekah bagimu. Sedekah kuping berapa? Kalau organ tubuh dua di dalam bahasa agama Islam dikatakan satu kuping adalah 50 ekor unta, kuping kanan 50 ekor unta. Kalau kamu dipotong telingamu bagian kiri 50 unta. Kamu punya hak untuk menuntut adil yang seimbang. Potong kupingnya juga. Tapi harus melalui proses pembuktian. Kalau sudah terbukti, kamu mau apa hukumannya? Ternyata terbukti kamu melakukan pemotongan telinga secara sengaja. Maka korban dipanggil. Kamu saya beri kesempatan 1 minggu untuk mempertimbangkan putusanmu apa. Kamu akan nuntut qisas atau maaf. Nah, kalau nuntut qisas, hukumannya maksim ya hanya potong telinga saja. Kalau sudah kamu nuntut potong telinga saja sudah selesai, qisas sudah dilaksanakan, kamu tidak punya apa-apa. Apa? Karena hukumannya sudah dilaksanakan penuh di dunia. Udah selesai. Tapi kalau kamu memaafkan, ingat maafmu adalah sedekah bagimu. Kalau memaafkan kamu tidak potong telinga, maka kamu akan dapat diat sebanyak 50 ekor unta. Artinya apa? Kamu sedekah telinga di dalam hidupmu. Diganti dengan diat. Kalau kamu diat juga, aku maafkan diat, maka kamu sedekah 50 ekor unta. Kalau setiap unta 20, 50 kali 20. Sekian itulah sedekahmu, hanya ucapan, aku maafkan kamu. Maafmu adalah sedekah bagimu. Jadi dia, sedekahnya apa? Telinga, satu. Yang kedua adalah 50 ekor unta. Anda kita bayangkan, dalam Islam luar biasa. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun kamu, hayatunnya apa? Bagi pemilik telinga tadi, telinganya putus, itu adalah sedekah. Tapi bagi penerima telinga tadi, selagi dia menyisir rambut dan lihat telinga, ya Allah, ini adalah sedekahnya dari teman saya itu. Sampai dia meninggal, itu masih ingat bahwa ini sedekahnya orang itu. Anda bayangkan kalau itu seperti itu. Kira-kira orang itu akan balas dendam kepada yang bersangkutan? Secara hukum manusiawi tidak. Akan berbuat baik, akan ingat karena punya hutang budi apa? Telinga. Dan itulah ajaran di dalam Islam. Jadi kalau kita menerjemahkan, mengambil syariah, filsafatnya, nilainya, ternyata qisas harus dipahami dalam konteks hukuman yang seimbang.
dan itu bukan sebagai balas dendam, dan maafmu adalah sedekah bagimu. Dan kalau itu diterjemahkan secara lanjut, maka orang hidup di dunia itu akan ada dua sikap yang positif. Ya. Apa itu? Simpati dan empati. Ya. Akhirnya seorang yang telinganya nggak jadi dipotong tadi, betapa orang itu meluhurnya bahwa tetap menghadiahkan, mensodakokan telinga itu kepada saya. Simpati dan tapi dia akan merasakan bagaimana rasanya orang itu kalau nggak punya telinga. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena telinganya dia sudah putus. Rasanya kalau telinga putus itu bagaimana? Tampil nggak meyakinkan semuanya dan seterusnya. Nah, itulah gambaran walakum. Kalau saya menerjemahkannya, maaf Bapak, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Akan membangun hidup yang simpati dan empati. Simpati harus atensi kepada saudara-saudara kita yang lain, tidak melakukan tindakan yang merusak anggota tubuh, mematikan. Empati, kalau kita sudah kena seperti itu, kita juga akan merasakan bagaimana kena hukuman seperti itu. Akan merasakan apa yang dirasakan oleh korban kejahatan. Ini Pak, jadi pandangan saya seperti itu. Jadi terkait dengan kisah ini saya menjelaskan Pak. Suatu saat kami diperintah oleh Pak Muladi almarhum, Pak Muzakir, ini ada diskusi pidana mati terkait dengan Komnas HAM. Kamu wakil ya dari tim KUHP. Oh siap Prof. Akhirnya saya datanglah, itu kasusnya di Bandung pada saat itu. Saya mewakili tim RUKHP. Suatu saat diskusilah seminar nasional di situ dari Komnas HAM. Singkat cerita, saya menjelaskan dari konsep RUKHP secara jelas sesuai dengan, karena saya mengikuti, ya saya jelas sekali. Tapi terus kemudian giliran ada seorang audien yang bertanya, moderator, saya minta dijelaskan dari perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam? Karena di sini tadi orang berbicara nggak pakai hukum Islam. Nah, si moderatornya itu tengok kanan, tengok kiri. Audiennya, kami pemakalah ada 3 orang. Nunjuk yang nomor 1, nggak mungkin. Background-nya bukan hukum Islam. Nunjuk nomor 2, nggak mungkin. Sekarang Pak Muzakir dari Universitas Islam. Wah, saya, oh ya siap, saya senang sekali. Maka teori tadi saya kemukakan. Hukum Islam bukan balas dendam, balancing justice, dan sebagainya. Kalau menghukum, namanya hukum dilaksanakan harus syarat khusus. Syarat khususnya apa? Apakah korban memaafkan atau tidak? Saya bilang syarat khusus. KUHP kita yang berlaku 23, syarat khusus juga. Hukum pidana, hukum mati adalah hukuman mati yang bersifat khusus. Saya mengatakan hukum Islam syaratnya syarat khusus, jadi apakah ada persetujuan, apa istilahnya tuntutan korban itu apa ahli warisnya kalau pidana mati. Jadi kalau itu sudah ahli waris menuntut pidana mati juga dilaksanakan qisas, ya sudah dihargai itu qisasnya itu. Jadi hakim punya lisensi untuk menjatuhkan pidana mati. Tapi kalau tidak, ya tidak. Saya luar biasa, saya kagetnya sungguh luar biasa. Pada saat saya menjelaskan bagian-bagian jawaban terkait dengan pidana mati tadi, sudah datang di hadapan saya seorang profesor dari Parahyangan. Parahyangan kan Katolik ya, agamanya Katolik, semuanya Katolik. Suatu saat, Pak Muzakir, dia mencermati saya terus, mau lihat ini. Dia sudah menulis makalah tentang dari perspektif agama hukum dari agama Katolik filsafatnya. Akhirnya begitu saya sudah selesai, dia salam pada saya, Pak Muzakir, saya mengikuti Pak Muzakir tadi, penjelasan Pak Muzakir tentang pidana mati dan hukum Islam pidana mati, itu salah seperti yang saya persepsi. Yang saya persepsi itu, hukum Islam membalas. Ya, itu enggak benar Pak, saya jelasin satu persatu, ya singkat aja gitu. Tapi begitu tampil dia ke podium, ke mimbar tempat dia harus presentasi setelah saya, sebelumnya saya minta maaf, saya setelah mendengar ceramah Pak Muzakir tadi, kesimpulannya saya ganti. Setuju pidana mati dengan syarat khusus. Yang semula dia menolak pidana mati, karena agama dia memang menolak pidana mati. Tapi begitu saya ngomong tentang syarat khusus tadi, itu saya ambil dari hukum qisas gitu ya. Akhirnya saya setuju pidana mati dengan syarat khusus. Buat saya, seorang profesor bisa mengubah pendiriannya di depan publik dengan saya mendengar ngomong tentang masalah jinayat.
sungguh luar biasa buat saya. Waduh, saya walaupun dia akhir hidupnya tidak menjadi Muslim, tapi pikirannya sudah Muslim. Alhamdulillah saya kan. Jadi begitu cerita tadi dari Pak Husni, ya. Itu yang terakhir tentang perda ilegal, perda-perda tadi. Apakah itu legal atau tidak? Tidak. Yang saya ingin sampaikan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, suatu perda itu produk hukum yang dia adalah dibuat oleh wakil rakyat. Siapa? DPRD dan DPRD provinsi atau kota. Jadi kalau membatalkan perda harus dengan perda juga. Satu. Kalau tidak bisa dengan perda, gugat dia ke petun untuk dibatalkan itu. Kalau sekarang ya ke Mahkamah Agung. Batalkan satu persatu. Boleh? Boleh. Apakah presiden punya kewenangan untuk mencabut perda-perda itu? Prinsip tidak bisa, karena dia adalah dibuat oleh wakil rakyat. Tidak bisa. Makanya saya mencari perda itu, bisa nggak nanti diuji di Mahkamah Agung bahwa perpres itu adalah sah atau tidak. Saya senang sekali kalau ada itu. Tandem saya nggak ada, tapi saya nyarinya juga, waduh ini kemana? Nggak ketemu sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ada menemukan, nanti di bawah kajian, kesempatan kita untuk menguji di Mahkamah Agung. Ini urusannya di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Kalau toh itu dibatalkan, batalnya itu kalau ada proses. Ya, itu kalau terkait dengan keuangan, ini Menteri Keuangan. Kalau terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau sudah jadi perda, itu nggak bisa, itu sudah produk hukum. Jadi kalau Bapak bertanya, sah, tidak sah? Jawaban saya begitu, Bapak. Karena itu di luar kewenangan presiden dan tidak ada manajemen itu sampai pada presiden membatalkan perda. Levelnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih, Pak Bunian. Baik, para sahabat, syukran jazilan Prof. Muzakir, dan waktu juga yang memisahkan kita. Ya, saya kira ini sudah lebih, ini biasanya jam 7, ini sudah lebih lebih 8 menit ini, Prof. Jadi kita cukupkan. Barokah. Insya Allah saya tidak perlu menyimpulkan, saya kira kita sudah tahu hasil diskusi kita pagi ini dan pencerahan dari Prof. Muzakir. Insya Allah mudah-mudahan di masa mendatang Prof. Muzakir masih berkenan untuk kita undang lagi untuk memberikan kita masukan-masukan ya di Partai Umat. Siap. Baik para sahabat, kita Ustadz Aib ada? Ustadz Aib Garut? Assalamualaikum Ustadz Aib. Ini kita tutup dengan membaca doa ya, Ustadz Aib. Dibuka itunya, Ustadz Aib bisa? Atau kalau Ustadz Aib nggak bisa, nggak datang, ini kita minta Ustadz Husni aja langsung ya. Penanya terakhir ini Ustadz Husni, baca doa. Ustadz Husni mana? Ustadz Husni, dibuka ininya, mikrofonnya dibuka. Ustadz Husni, halo. Admin bisa dibuka mikrofonnya, kita mau baca doa. Kok nggak ada ini? Tertutup semua ininya. Oke, siap. Baik para sahabat, karena ini tidak ada Ustadz Husni, tidak nyahut, Ustadz Aib. Oh, Ustadz Aib silakan. Sudah dibuka. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa hum ibaduka wa nahnu ibaduk wa nawasina wa nawasihim biyadik fahsamhum wansurna alaihim Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal munafikin Allahumma ansurna man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.